Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara identifikasi jenis atau komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Kalau teman-teman ingin tahu aturan-aturan seputar akuntansi atau hal-hal seputar akuntansi, sebaiknya langsung merujuk ke peraturan resminya, yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Nah, untuk komponen apa saja yang ada di laporan keuangan, kita bisa lihat di PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Di sini sudah dibuatkan ringkasan, tapi ini sangat ringkas sekali. Aslinya, PSAK 1 itu isinya seperti ini. Ini yang PSAK nomor 1. Nah, komponen-komponennya bisa dilihat di sini. Tapi ini yang ada di FBEUI ini adalah SAK yang belum terbaru ya. Sedangkan yang paling baru itu bisa kita lihat perbedaannya di nama laporan laba rugi. Nah, di sini nama laporannya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sedangkan yang ini masih namanya laporan laba rugi komprehensif selama periode. Nah, aku sudah download ini, contoh ringkasannya. Ini yang PSAK 1 pengesahan 2013, sedangkan ini PSAK 1 yang tahun 2009. Bisa dilihat perbedaannya di sini. Di sini cuma ada 5, yang di sini sampai ada poin 6. Nah, bedanya di sini ya. Ini laporan laba rugi komprehensif, sedangkan ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk yang wajib itu yang 5 ini, sedangkan nomor 6 ini informasi komparatif. Misalnya saja periode pelaporan ini 2019, berarti harus ada penyajian komparatifnya nih, berarti sama yang tahun 2018. Khusus penjelasan lebih lanjut mengenai ini, ya kenapa laporan laba rugi harus ada penghasilan komprehensif lainnya, itu nah bisa dilihat penjelasannya di sini. Jadi dalam menyusun laporan laba rugi itu ada 2 pendekatan, one statement approach atau two statement approach. Kalau one statement approach berarti kedua laporan ini disatukan dan diberi nama laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kalau two statement approach berarti dipisah, ada 2 laporan, yaitu laporan laba rugi dan satunya lagi laporan penghasilan komprehensif lain. Nah, laporan laba rugi ini dia melaporkan pendapatan, beban, atau biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha atau operasi utama perusahaan gitu. Misalnya aja perusahaan retail ya berarti melaporkan pendapatan dan biaya-biaya atau beban yang berhubungan dengan penjualannya gitu, dengan bisnisnya. Sedangkan yang laporan penghasilan komprehensif ini adalah gain or loss gitu. Gain itu keuntungan atau loss kerugian yang tidak berhubungan langsung atau bukan keuntungan dan kerugian dari kegiatan usaha gitu. Misalnya saja seperti kalau ada selisih kurs transaksi, kurs mata uang gitu ya. Pada saat pembelian kursnya 10.000, kemudian pada saat pelaporan, misalnya beli barangnya itu tanggal
5 Februari, kursnya 10.000. Lalu nanti di akhir periode, misal tanggal 31 Desember mau melaporkan, ternyata kursnya beda dengan kurs saat terjadi transaksi. Nah, itu ada perlakuannya, nanti teman-teman akan belajar. Masuknya pelaporannya itu di sini, gain dan loss-nya itu. Sedangkan kalau ini laba dan rugi dari kegiatan utama perusahaan atau kegiatan bisnis utama perusahaan. Jadi kalau misalnya diminta sebutkan laporan apa saja yang dibuat oleh perusahaan, harus ada kedua ini, sebutkannya harus lengkap gitu, dan dilihat perusahaan bikinnya itu terpisah atau digabung. Oke, balik lagi ke sini. Ini kalau dilihat ya, sebenarnya namanya tuh sampai sini saja. Ini lebih ke penekanan pada penempatan istilah waktunya. Kalau ini pada akhir periode untuk yang laporan posisi keuangan, kalau untuk ketiga statement atau laporan keuangan lainnya, itu pakai istilahnya selama periode. Kenapa? Karena ketiga laporan ini dia melaporkan kinerja dari awal periode sampai akhir periode ketika laporan itu dibuat gitu. Misalnya aja di sini pendapatan. Nah, pendapatan yang dilaporkan itu adalah jumlah yang didapat dari Januari sampai 31 Desember gitu. Kalau misalnya laporannya tahunan. Begitupun di sini, perubahan ekuitas yang dilaporkan itu mencerminkan perubahan dari 1 Januari hingga 31 Desember. Begitupun di sini, perubahan arus kas masuk dan keluar yang dilaporkan itu mencerminkan aktivitas dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan yang ini, misalnya aset berupa kas, itu yang dilaporkan adalah posisi kas perusahaan pada tanggal 31 Desember, yaitu tanggal pelaporannya. Kalau pelaporannya dibuat interim triwulan pertama misalnya, akhir periodenya kan 31 Maret. Nah, kas yang tercantum di situ adalah nilai kas yang mencerminkan kas yang dimiliki perusahaan pada 31 Maret itu gitu. Jadi pada 31 Maret perusahaan punya kas misalnya sejumlah 10 miliar. Berbeda dengan 31 Desember. Nanti di akhir periode akan ada peningkatan tuh. Nah, penyebutannya atau cara menginterpretasikannya begitu. Pada tanggal 31 Desember, kas perusahaan senilai misalnya sudah menjadi 15 miliar gitu. Kalau yang laba rugi, nanti penginterpretasiannya adalah selama tahun 2019, perusahaan telah berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar misalnya 30 miliar. Nah, itu berdampaknya ke cara menginterpretasikannya itu. Oke, langsung saja kita identifikasi bentuk dari laporan keuangan itu ya. Teman-teman bisa langsung ke website idx.co.id. Ini adalah web Bursa Efek Indonesia. Nah, ini tuh jadi sumber utama di mana kita mencari laporan keuangan karena BI itu kan adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perdagangan sahamnya. Nah, disinilah tempat perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu
melampirkan atau melaporkan laporan keuangannya yang wajib sudah harus diaudit. Gitu. Lalu nanti dari BEI menguploadnya di webnya. Bisa buka ke perusahaan tercatat, lalu laporan keuangan dan tahunan. Oke, kita akan buka 7 perusahaan ya. Pertama, Astra Agro Lestari. Lalu pilih tahun yang mau dicari laporannya. Tinggal pilih di sini mau triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, atau laporan tahunan. Oh, ini formatnya Excel. Laporan keuangan tuh biasanya formatnya PDF. Nah, ini memang laporan keuangan, tapi tidak lengkap ya, karena tidak ada catatan atas laporan keuangan. Ini sepertinya hanya lampiran. Kenapa ada ini? Ini kita close saja ya. Nah, bentuk laporan keuangan tuh seperti ini. Yang pertama yang harus dilihat, ciri pertamanya itu ada judul utamanya, yaitu laporan keuangan. Lalu yang kedua, itu ada surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Dan yang ketiga, itu ada laporan auditor. Di sini ada opini tentang opini auditor terhadap laporan keuangan ini. Apakah sudah disajikan secara wajar atau belum? Nah, selanjutnya adalah isi dari laporan keuangannya itu. Oke. Untuk Astra, laporan keuangan yang dibuat itu ada laporan posisi keuangan. Nah, kalau ada embel-embel konsolidasian, itu berarti PT Astra ini punya anak perusahaan, entitas anak ini. Nah, laporan keuangan PT Astra sebagai induk perusahaan dengan laporan entitas anak yang dimiliki oleh Astra kemudian digabung. Jadinya laporan posisi keuangan konsolidasian. Ini ada laporan 2019 dan 2018 sebagai komparatif atau perbandingan. Lalu yang perlu diperhatikan juga ada keterangan ini, dinyatakan dalam jutaan rupiah. Jutaan itu kan digit belakangnya ada 6. Berarti angka-angka yang dilaporkan di sini, digitnya harus ditambah 6. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya meringkas angka-angka yang di sini, agar tidak terlalu panjang gitu. Nah, di sini berarti kas perusahaan Astra pada tanggal 31 Desember itu jumlahnya 383 miliar. Karena kan ini digit belakangnya 3 ditambah 6. Kalau digit belakangnya 9 kan berarti miliar. Berarti kasnya berjumlah 383 miliar. Itu pertama, jenis laporan yang dibuat Astra adalah laporan posisi keuangan konsolidasian. Ini masih laporan posisi keuangan untuk yang bagian liabilities dan ekuitas.
Nah, yang kedua yaitu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jadi, kalau konsolidasian itu kelima jenis laporan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, itu semuanya dikonsolidasi. Nah ini, untuk tahun yang berakhir, atau bahasa Inggrisnya for the years ended, gitu. Karena itu, dia mencerminkan pendapatan, misalnya ini, pendapatan bersih perusahaan sejumlah ini, itu adalah kinerja perusahaan atau pendapatan perusahaan dari Januari sampai Desember. Berbeda kalau yang di posisi keuangan. Nah ini, angka ini hanya mencerminkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember saja. Gitu. Karena posisi atau nilai kas dan setara kas di tanggal-tanggal lain bisa berbeda juga. Balik tadi, cara interpretasi atau cara membacanya yang harus benar gitu. Berarti selama 2019, perusahaan itu berhasil mengumpulkan pendapatan bersih sejumlah 17 triliun. Laporan selanjutnya, sebelum itu, nah ini kan gabungan ya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang laporan komprehensif lain itu yang ini. Yang ini. Yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat laporan arus kas konsolidasian. Untuk yang laporan arus kas ini, yang dilaporkan adalah arus kas dari 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, ini adalah aktivitas bisnis perusahaan gitu, misalnya penerimaan dari pelanggan, pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan bisnis utama perusahaan. Kalau perusahaan jasa ya berarti yang berhubungan dengan penjualan jasanya. Kalau perusahaan dagang ya berarti yang berhubungan dengan penjualan barang dagangan ataupun penyediaan barang dagangan gitu. Pokoknya yang berhubungan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasa utama perusahaan. Kalau arus kas aktivitas investasi ini, contohnya aja penambahan aset tetap. Tapi dengan tujuan untuk investasi. Lalu ini ada arus kas dari aktivitas pendanaan, misalnya dia ada pinjaman atau ada bayar dividen dan lain-lain. Kenaikan atau penurunan bersih kasnya berapa. Terus ini ada dampak perubahan selisih kurs. Jadi di-compare kas dan setara kas pada awal tahun, hasil akhirnya adalah kas dan setara kas pada akhir tahun. Nah, ini jenis laporan keuangan yang terakhir yang dibuat Astra, yaitu CALK, catatan atas laporan keuangan. Sebenarnya, semua perusahaan yang di BEI itu pasti membuat 5 jenis laporan keuangan. Yang paling utama itu laporan posisi keuangan, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas, arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, CALK ini memang banyak sekali poinnya, karena kan dia penjelasan lebih terinci dari laporan-laporan sebelumnya. Dan juga ada beberapa informasi, misalnya saja ada di sini tentang direksi,
susunannya, dan informasi-informasi lain yang butuh diungkapkan dalam CALK ini. Ada juga PSAK yang mengatur CALK, apa saja yang perlu dicantumkan di sini. Jadi memang banyak poinnya. Langsung saja kita. Nah, karena ini judulnya masih CALK konsolidasian, berarti PT Astra Agro Lestari ini hanya membuat ke 5 jenis laporan keuangan tadi. Kita coba ke perusahaan selanjutnya, SMGR. Masih tahun 2019. Yang formatnya PDF. Nah, kita coba yang ini. Sudah ada keterangan audited, berarti ini yang sudah diaudit. Audited. Semen Indonesia ini lebih niat lagi ya. Di sini kan nggak ada sampulnya, biasa saja ya. Yang penting ada judul utamanya, yaitu laporan keuangan, perusahaan apa, tahunnya berapa. Ini dia pakai sampul, guys. Laporan keuangan konsolidasi, berarti ini adalah gabungan dari laporan keuangan PT Semen Indonesia sebagai entitas induk dan entitas anaknya atau subsidiaries. Tahunnya 31 Desember 2019, dan sebagai bahan komparatif dia juga menyajikan yang 2018. Ini surat pernyataan direksi, laporan auditor independen yang mengaudit masih PwC sama seperti Astra. Yang mengaudit juga PwC. Sebagai pengetahuan tambahan nih buat teman-teman. Nah, para akuntan itu mengenal yang namanya Big Four. Big Four accounting firms. Nah, perusahaan akuntansi, 4 besar perusahaan yang bergerak di jasa akuntansi itu, yang masuk 4 besar ada Deloitte, Ernst & Young, atau biasa disingkat EY, KPMG, dan juga PricewaterhouseCoopers, atau yang biasa disingkat PwC. Ini adalah 4 besar. Oke, bisa dilihat ini untuk PT Semen, opini auditornya disajikan, laporan keuangannya disajikan secara wajar ya. Dalam semua hal yang material. Oke, berarti aman. Nah, apa saja yang dibuat? Itu ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Oh ya, kita lihat keterangannya masih dalam jutaan rupiah ya. Sama seperti Astra juga jutaan rupiah. Berarti angka-angka di sini ketika disebutkan itu harus ditambah 6 digit ke belakang. Jutaan berarti digit belakangnya ada 6. Ini digitnya masih 6, berarti tambah 6 lagi, jadi digitnya 12. Berarti kas PT Semen Indonesia pada tanggal 31 Desember itu jumlahnya ada 3 triliun lebih. Sebentar. Yang kedua itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, ini CALK-nya. Masih udah di akhir dokumen, masih judulnya CALK, berarti perusahaan PT Semen ini membuat laporan keuangannya terdiri dari 5 laporan keuangan utama tadi, yang posisi keuangan, laba rugi dan penghasilan komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan CALK. Aku mencontohkan ini karena mereka membuat sampul. Perusahaan yang ketiga, ini audited. Nah, ini PT Asuransi Jiwa. Dia melampirkan daftar isi yang lebih rinci lagi. Kedua perusahaan tadi ada daftar isi. Kedua perusahaan ini kan, yang sebelumnya ini tidak mencantumkan daftar isi kan. Nah, untuk PT Asuransi ini dia sudah membuat daftar isi. Jadi sebenarnya kalau disuruh menyebutkan apa saja yang dibuat oleh PT Asuransi Jiwa ini, ya laporannya sudah ada di sini, sudah dirincikan di daftar isi. Posisi keuangan, dan sampai CALK. Bahkan dia juga mencantumkan informasi tambahan. Ini kan yang wajib ya. Ini yang tidak wajib. Gitu. Kalau yang ini konsolidasian, yang ini hanya untuk entitas induk. Berarti ini adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan dan juga kinerja keuangan PT Asuransi Jiwa saja, tanpa digabung dengan entitas anaknya. Bisa dilihat di sini ada keterangan tambahan, yaitu entitas induk. Laporan posisi keuangan entitas induk, which is induknya itu adalah yang melaporkan ini, yaitu PT Asuransi Jiwa Sinarmas. Nah, untuk yang PT Asuransi Jiwa Sinarmas ini, dia menggunakan jasa audit dari EY, Ernst & Young. Kalau sebelumnya kan PwC ya. Kita langsung paling bawah aja. Ini dia mencantumkan CALK-nya, tapi hanya 3 lembar saja. Catatan laporan keuangan entitas induk gitu, bukan konsolidasian. Jadi harus hati-hati juga, jangan lupa untuk membaca judulnya. Ini yang laporan arus kasnya untuk entitas induk saja. Ini laporan perubahan ekuitas untuk entitas induk saja. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk entitas induk saja. Ini posisi keuangan untuk entitas induk saja. Ini CALK yang konsolidasian. Seperti biasa, kalau kelima laporan keuangan wajib tadi sudah pasti ada. Jadi tidak perlu diperiksa lagi. Lanjut ke perusahaan berikutnya.
Asuransi bintang. Nah, ini dia membuat daftar isi juga. Di sini sudah diketahui laporan apa saja yang dia buat. Sudah lengkap ya, kelima laporan wajibnya. Ada tambahan untuk laporan posisi keuangan induk perusahaan atau P. Kalau induk perusahaan tuh bahasa Inggrisnya parent entity. Yang ini kan konsolidasian yang digabung sama anak perusahaannya. Yang ini yang parent entity. Nah, ini dia pakai jasa auditornya bukan yang dari Big Four, tapi di luar Big Four. Yang memberi jasa auditor tuh banyak, guys. Termasuk salah satunya ini. Cuman yang paling terkenal yaitu Big Four tadi. EY, PwC, Deloitte, sama KPMG. Oke. Sepertinya sudah tidak perlu diidentifikasi lagi karena sudah ada daftar isi. Oke, lanjut. Ini BCA, Bank BCA. Bukan yang ini ya. Yang tadi tuh tidak ada CALK-nya. Nah, bentukannya pokoknya laporan keuangan tuh yang seperti ini. Ingat, ada judul utamanya yaitu laporan keuangan. Kalau ditambah konsolidasian berarti gabungan antara entitas induk dan anak. Ada surat pernyataan direksinya tentang tanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat. Ada laporan auditor. Nah, untuk BBCA ini, ternyata laporan, karena tidak ada daftar isi ya, mari kita identifikasi. Tapi sebenarnya pasti yang terdaftar di BEI, itu udah pasti mencantumkan 5 laporan keuangan tadi, gitu. Ada laporan posisi keuangan konsolidasian, dan untuk BCA ini ternyata dia cuma pakai satu bahasa saja. Ini kan pakai 2 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bilingual, 2 bahasa. Untuk BCA ini hanya pakai satu ternyata. Mungkin investornya tidak ada yang dari luar negeri. Atau bahasa Inggrisnya terpisah. Coba kita lihat. Mungkin ini yang bahasa Inggris. Oh, bukan juga. Laporan laba rugi, oke ada. Perubahan ekuitas ada. Arus kas ada. Masih arus kas. CALK ada. Lalu apakah ada tambahan? Oh, ternyata ada informasi tambahan, yaitu dia tapi tidak mencantumkan CALK, hanya laporan arus kas entitas induk saja. Masih arus kas. Ada perubahan ekuitas induk saja. Masih perubahan ekuitas. Laporan laba rugi dan komprehensif, penghasilan komprehensif lain untuk entitas induk saja, dan laporan posisi keuangan. Ini
Ini sudah CALK yang konsolidasian. Oke. Selanjutnya kita lihat BNI. Billingnya. Kalau ada billing wall ini berarti laporan keuangannya disajikan dalam 2 bahasa, yang yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini juga sudah ada daftar isinya. Dia sudah buat laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, kelima laporan sudah lengkap ya. Ditambah sama opsional yaitu informasi keuangan tambahan. Ini auditor yang dipakai EY. Nah, informasi tambahannya dimulai dari setelah CALK konsolidasian. Laporan posisi keuangan untuk entitas induk sebagai informasi keuangan tambahannya ya, atau bahasa Inggrisnya supplementary financial information. Financial. Ya, sama lah ya. 5 jenis laporan keuangan tambahan termasuk CALK dicantumkan. Tapi tadi ada perusahaan juga yang hanya 4 jenis laporan keuangan entitas induk yang dilampirkan, CALK-nya tidak. Karena kalau dilampirkan juga, itu akan sangat banyak halamannya. Perusahaan terakhir, BKSL. Nah, ini kalau dicari ternyata tidak ketemu. Coba kita lihat yang 2018. 2018 masih melampirkan. Kita coba cari ada apa dengan PT BKSL apa ya? PT Sentul City tahun 2019. Jadi sebenarnya tadi aku udah sempat cari, dia itu ada indikasi pilot. Dan BI sudah mengeluarkan pernyataan resminya terkait hal tersebut. Tapi aku lupa tadi entah diberhentikan sebentar atau seperti apa. Yang jelas dia ada potensi pilot. Ya, aku udah baca, dia tuh ada potensi pilot. Gitu aja. Silahkan cari lebih lanjut ya. Kalau nggak dapat, bisa ketik aja langsung laporan keuangan BKSL tahun 2019. Why? Oke, mari kita ganti keyword. Nih, sentolcity.co.id. Ini yang 2015. Kenapa tidak ada? Tadi ada. Pokoknya laptopku nggak canggih.
Pokoknya cari di sumber utama mendownload laporan keuangan itu di IDX. Yang kedua di web resminya perusahaan. Yang perlu dilihat, balik lagi aku ingetin adalah ada pernyataan direksinya dan juga ada laporan opini auditornya. Nah, laporan opini auditor ini yang paling penting untuk dilihat. Kalau sudah ada ini, berarti laporan keuangan yang dicantumkan atau yang dilaporkan itu sudah diaudit oleh auditor. Kalau belum ada ini, berarti laporan tersebut belum diaudit. Kalau belum diaudit, pasti kepercayaan para pembaca laporan keuangan akan lebih percaya yang sudah diaudit dibandingkan yang belum diaudit. Oke, segitu aja dari aku. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman pahami dan mengerti dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Mohon maaf karena penjelasannya agak sedikit belibet ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.